Kita masuk pada bagian ketiga, atensi, terkait dengan jaringan saraf atensi atau outing network. Ada 3 konsep jaringan atensi yang diungkapkan oleh Posner dan Peterson pada tahun 1990, terkait bahwa sistem saraf itu secara anatomi terpisah dari sistem sensori. Kemudian, atensi itu sendiri, bukanlah satu proses yang, single, tapi, terkait dengan, atau termasuk dengan, distribusi, jaringan dari distribusi, area, anatomical. Dan 3, ada, area yang diverse dari 3, jaringan, eee, yang khas, dan itu mempresentasikan 3 hal, yaitu alerting, orienting, dan executive control. Nah, di sini, terkait dengan alerting, network. Alerting network ini sebenarnya berguna untuk, eee, mem membuat ketika terjadi alerting network, atau teraktivasi alerting network ini, maka, target menjadi lebih jelas, eee, apa namanya, perilaku terhadap target, menjadi, lebih jelas dan lebih cepat dalam, berespon, gitu. Nah, eee, di sini memang terkait dengan reticular activating system atau RAS pada, fungsinya midbrain, dan itu fungsinya untuk mempertahankan kewaspadaan atau alertness. Nah, komponen kunci dari RAS ini adalah neuromodulating dari non-adrenergic projection dari locus coeruleus itu yang ada di brainstem kepada forebrain, gitu ya. Nah, itu semuanya, apa namanya, untuk mempersiapkan, area-area atau regions terutama bagian prefrontal, dan posterior parietal, cortex untuk mendeteksi stimulus secara, cepat. Jadi kalau jaringan, atau alerting network ini, jaringan alert atau jaringan kewaspadaan ini fungsinya bukan untuk apa namanya, bukan per se ada yang harus diperhatikannya, tapi lebih meningkatkan, kewaspadaan untuk bisa menerima stimulus, mendeteksi dan, berespon terhadap stimulus dengan cepat. Nah, gini, kayak warning cue itu, tidak memberikan informasi apapun gitu ya, tapi ketika itu muncul maka, partisipasi itu, orientasi dan, respons partisipan itu, secara, eee dengan cepat akan meningkat gitu ya, pada target. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan orienting network. Nah, orienting network ini ada dua apa namanya, 2 jaringan ya. Satu dorsal orienting network dan satu lagi adalah ventral orienting, network. Nah, dorsal orienting network ini kalau bisa kita lihat ini adanya pada frontal eyelid, fields atau FEF dan intraparietal sulcus superior parietal lobe IPS yang jadi bagian atasnya karena ini bagian dorsalnya. Nah, dorsal attention ini sifatnya top down, visuospasial. Jadi memang terkait sama visuospasial ya kalau dorsal ya. Jadi ini, mengorientasikan, letak, secara, spasial. Eee, Sehingga, apa namanya, stimulus yang, lewat di sini adalah terkait dengan, apa namanya, visuospasialnya. Yang kedua ventral system. Kalau ventral system sifatnya bottom up nih yang, temporoparietal junction dan, ventral frontal, cortex.
Nah, di bagian ini ya. Ini bagian depan kalau tadi ini bagian ventral, jadi memang arahnya ke arah temporal lobes. Nah, fungsinya adalah untuk melakukan sinkronisasi eh, sistem orientasi aktivitas yang ada pada sistem orientasi dengan sifatnya bottom up. Nah, bottom up itu artinya semua informasi yang dari sensori itu yang diproses. Sedangkan kalau misalnya yang dorsal orienting ini sifatnya top down. Top down itu artinya masih ada atau menggunakan informasi ataupun memori yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa mengorientasikan satu stimulus tertentu. Sedangkan kalau ventral dia benar-benar mengolah informasi yang sifatnya bottom up, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang di uh, hidup misalnya gitu. Nah, kemudian selain dari dua jaringan tadi ada executive control networks, gitu ya. Ada frontoparietal control system. Kalau frontoparietal executive control system ini yang hijau ya, yang warna hijau-hijau itu biasanya mengoperasikan moment to moment, jadi lebih pada waktu. Jadi kalau misalnya memang melakukan atensi itu tuh dia yang mempertahankan, dia yang mengelola dari waktu ke waktu. Sedangkan singular opercular system yang hitam itu mempertahankan set atau sustainability aktivitas selama atau sepanjang tugas ditampilkan atau tugas atensi ditampilkan gitu ya. Jadi kalau misalnya atau single opercular sistemnya terputus ya, berarti tidak ada lagi atensi gitu. Nah, tapi agar bisa atensi terus itu yang berfungsi si frontoparietal eksekutif gitu. Apa yang diatensikan itu kita eh, terkait dari apa yang ada dari ventral system maupun dari dorsal system. Nah, alertness-nya itu dari kalau alerting ini dari yang reticular activating system di midbrain. Nah, pada jaringan atensi itu ada dual executive network ya. Dual executive network itu terkait dengan top down yaitu dorsolateral dan anterior cingulate, dan kedua area ini tidak terkorelasi satu sama lainnya. Nah, apa sih fungsi atau attentional network, jaringan atensi ini dan self control, karena terkait dengan ketika bisa melakukan kontrol terhadap kognisi, fungsi kognisi maupun emosi, maka kemampuan untuk mempertahankan atensi itu juga menjadi baik. Artinya sebenarnya bukan sekedar mempertahankan atensi, akan tetapi memusatkan pada atensi yang tepat. Nah, ini sangat tergantung dari lateral prefrontal dan cingulate regions dari attentional network. Nah, kemudian impaired attentional network
ini terkait dengan jika kita mengalami stres itu biasanya akan secara selektif akan melumpuhkan performa dari eh, tugas atensi atau pemusatan perhatian. Nah, ini adalah executive network atau bagaimana eksekutif pelaksanaan dari atensi ini bisa terus apakah dipengaruhi terkait dengan kontrol dan pengelolaan ini terkait dengan eksekutif networknya. Jadi kalau yang tadi terkait dengan orienting, kalau alerting itu kewaspadaannya, orienting itu hal yang yang diatensikannya gitu ya. Sedangkan executive network ini lebih pada bagaimana mengelolanya, mempertahankannya, dan hal-hal yang mempengaruhi dari executive function dari attention network. Nah, ini menjadi penting biasanya si dual executive network ini yang bermasalah pada katakan anak-anak yang mengalami mungkin ADHD atau orang yang stres gitu ya. Kalau yang stres itu biasanya atensinya itu terpusat hanya pada hal yang membuat stresnya, dia akan abai pada hal yang lainnya. Jadi kalau misalnya katakan orang yang memiliki fobia diberikan fobianya, maka dia tidak akan perhatikan hal-hal yang lainnya, dia terpusat pada fobianya saja. Itu merupakan fungsi dari si dual executive network. Nah, kemudian setelah atensi ada loh inattention. Apa sih inattention ini gitu ya? Nah, ini juga satu hal yang penting terkait dengan absennya atensi gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis inattensi. Mungkin Anda juga sudah sempat mendapatkannya di psikologi umumnya. Ada inattentional blindness, yaitu ketika seseorang gagal untuk menyadari beberapa stimulus yang terdapat pada pandangan dan biasanya tidak diharapkan untuk terjadi walaupun terlihat penuh. Dan biasanya itu terjadi pada saat kita overload dengan input. Nah, ini nanti saya akan berikan link YouTube-nya di live. Silakan nanti dicek sendiri ya. Contoh dari inattentional blindness. Kemudian ada change blindness, yaitu kegagalan menyadari perubahan pada keberadaan, identitas, atau lokasi dari objek pada pandangan. Biasanya terjadi pada orang yang tidak mengharapkan atau tidak memperkirakan terjadinya perubahan. Jadi kalau dilihat di sini, karena kita tidak memiliki atensi, maka kita tidak menyadari adanya entah itu perubahan atau yang lainnya. Jadi kalau tadi atensi kita mau memberikan perhatian pada hal tersebut, pada satu hal gitu ya, maka biasanya kita akan menjadi inatensi pada hal-hal yang lainnya gitu. Nah, ini adalah jenis-jenisnya, yaitu inattentional dan change blindness. Ada juga attentional blink. Nah, ini biasanya fenomena yang terobservasi jika ada visual presentation yang rapid gitu, yang cepat. Nah, ketika atensi ini terhalangi gitu ya, jadi perhatian pada satu target itu akan menghalangi awareness atau atensi kita pada target yang berikutnya gitu. Nah, sama ini nanti akan silakan dilihat sendiri contohnya seperti apa. Nah, selain dari inattention yang disebabkan karena kalau yang 3 tadi itu fenomena normal ya, atau fenomena yang biasa terjadi karena memberikan atensi pada satu hal, atensi yang lainnya, kejadian yang lainnya itu menjadi tidak diperhatikan. Nah, sedangkan untuk sensory neglect ini adalah kondisi yang sifatnya patologis gitu. Jadi kalau ini terkait dengan kerusakan otak, di mana orang itu tidak bisa merespon pada
stimulasi sensori karena adanya lesi pada parietal cortex. Nah, pada parietal cortex ini, terutama pada bagian kanan, jika itu damage, gitu ya, maka tidak bisa diperbaiki oleh bagian kirinya. Tapi kalau yang sebelah kiri yang rusak itu bisa di take over oleh sebelah kanannya. Nah, coba kita lihat ya contohnya. Ini ada 2 orang pasien. Pasien ini mengalami sensory neglect, kemudian diberikanlah prisma, gitu ya, percobaan prisma. Pada pasien FD ini pasien yang diberikan prisma, pasien MYR yang pasien kontrol tidak diberikan prisma tapi hanya kacamata biasa yang netral. Nah, ketika tanpa prisma, ketika dia harus mengcopy gambarnya, dia ini contoh yang harus dikopi ya, dia hanya mengcopy rumah yang di tengah dan pohon sebelah kanan. Kemudian dia pakai prisma 5 menit, habis itu ini yang terjadi, artinya dia bisa melihat minimal ada 2 pohon yang tadinya 1 dan dekat sekali gitu ya. Kemudian ketika 2 jam menggunakan prisma, yang bagian kiri yang tadinya hilang menjadi ada, gitu ya. Jadi sudah terperbaiki. Sedangkan kalau kita lihat yang pasien kontrol pakai Google yang netral, ini sebelum pakai, kemudian 5 menit setelah Google dihilangkan, dan ini 2 jam kemudian. Bisa dilihat nggak ada perbaikan, gitu. Artinya tidak ada perubahan, yang sebelah kirinya, gambar sebelah kiri itu terabaikan. Nah, apa pentingnya hal ini? Terutama terkait dengan kita lihat kalau misalnya pada sensory neglect dia tidak sebelah kiri, bagian sebelah kiri itu kan ini kan oleh otak sebelah kanan ya, dikendalikan oleh otak sebelah kanan, dan ketika terjadi lesi maka hilang tuh yang dilihat sebelah kanan. Jadi dia bisa melihat, kalau dilihat fungsi visualnya normal nggak? Normal, bisa lihat, tapi neglect atau tidak dimaknai oleh dia sehingga hanya sebelah kanannya saja, gitu ya. Nah, ini terkait dengan lesinya, kalau misalnya atensinya diperbaiki, maka sisi kanan dari informasi itu menjadi muncul, gitu ya. Oke, ini saya tidak akan terlalu dalam karena itu terkait dengan patologis, maka ini adalah bagian akhir dari bagian 3.